Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Perbandingan metode difujifikasi aturan Mamdani pada sistem kendali logika fuzzy dengan studi kasus pengaturan kecepatan motor DC. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ridwan Ahri, kemudian Muhammad Restu Nuriski, Ari Miftah Budiman, Fadilah Adriani Putri, dan Nova Restina Maharani. Penelitian ini berfokus pada penerapan dan perbandingan 3 metode logika, yaitu Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno, untuk melihat metode mana yang menghasilkan kontrol kecepatan motor DC yang paling stabil dan efisien. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pendahuluan. Baik, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Dalam sistem kontrol kecepatan motor DC, seringkali terjadi ketidakpastian dan sifat non-linear. Artinya, hubungan antara input dan output tidak selalu bisa dijelaskan secara matematis dengan pasti. Metode konvensional seperti PID bisa bekerja baik, tapi membutuhkan model sistem yang presisi. Nah, di sini logika fuzzy digunakan karena mampu menangani data yang samar dan tidak pasti, tanpa perlu model matematis yang rumit. Selain itu, fuzzy logic meniru cara berpikir manusia. Misalnya, ketika seorang mengenakan motor terlalu cepat atau sedikit lambat, itu adalah bentuk logika linguistik, dan logika fuzzy mampu menerjemahkan hal tersebut menjadi bentuk matematis melalui fungsi keanggotaan. Poin keempat, tujuan dari penelitian kami ada 3 poin. Memahami dan menerapkan teori fuzzy logic pada sistem pengendalian motor DC. Kedua, membandingkan 3 mode fuzzy, Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno. 3, menganalisis hasil difujifikasi dari ketiga metode untuk menentukan metode terbaik dalam menjaga kestabilan kecepatan motor. Oke, untuk selanjutnya konsep dasar Fuji logis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Ajadeh pada tahun 1965. Berbeda dengan logika Banner yang hanya mengenal dari nilai 0 dan 1, logika fuzzy bekerja dengan derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Contohnya, suhu 30 derajat mungkin tidak sepenuhnya dingin atau panas, tapi bisa 0,3 dingin dan 0,7 panas. Inilah kekuatan fuzzy. Secara umum, sistem fuzzy memiliki 4 tahapan umum. Yang pertama, fuzzifikasi, mengubah input numerik menjadi derajat keanggotaan. Yang kedua, rule base, menentukan aturan if then, seperti jika error positif dan delta error negatif, maka outputnya turun. Untuk ketiga, inferensi, menghitung seberapa kuat setiap aturan aktif. Untuk yang keempat, defujifikasi, mengubah hasil fuji menjadi satu nilai output yang nyata. Konsep ini yang menjadi dasar untuk metode Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno yang akan kita bahas nanti. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nova. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sekarang saya Nova akan menjelaskan bagian variabel dan fungsi keanggotaan. Dalam penelitian kami, ada 3 variabel utama,
yang digunakan. Yang pertama, itu error, yaitu selisih antara kecepatan referensi dan kecepatan aktual motor dengan rentang dari minus 400 sampai 400. Yang kedua, itu delta error, yaitu perubahan nilai error dari waktu ke waktu dengan rentang minus 200 sampai 200. Dan yang ketiga, output, yaitu sinyal kontrol yang akan diberikan ke motor dalam rentang minus 100 sampai 100. Masing-masing variabel memiliki 3 himpunan fuzzy. Untuk error dan delta error itu negatif, 0, dan positif. Untuk output itu turun, tetap, dan naik. Fungsi keanggotaan yang digunakan berbentuk segitiga dan trapesium, karena dua bentuk ini paling sederhana dan stabil digunakan untuk sistem kontrol. Dari hasil kode Mamdani, kita bisa melihat grafik fungsi keanggotaan untuk setiap variabel. Grafik pertama menunjukkan error. Grafik kedua menunjukkan delta error. Dan grafik ketiga menunjukkan output. Masing-masing kurva menunjukkan seberapa besar nilai suatu input termasuk dalam kategori linguistik tertentu. Selanjutnya, pada bagian implementasi sistem. Proses implementasi kami menggunakan Python dengan library scikit-fuzzy. Tahapannya dimulai dari pendefinisian domain variabel, kemudian membuat fungsi keanggotaan melalui fusifikasi, evaluasi aturan inferensi, dan terakhir defusifikasi. Rules base atau aturan dasar pada metode Mamdani terdiri dari 9 aturan utama yang menghubungkan variabel error dan delta error dengan outputnya. Contohnya, if error negatif and delta error negatif, then output rendah. Kemudian, if error 0 and delta error positif, then output tinggi. Aturan ini kita buat berdasarkan logika pengendalian kecepatan motor DC agar motor cepat kembali ke kondisi stabil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dila. Oke, sekarang saya Dila akan menjelaskan metode pertama, yaitu Mamdani. Metode ini adalah metode fuzzy klasik yang banyak digunakan dalam sistem kontrol. Ciri khasnya, hasil setiap aturan berupa output fuzzy bukan langsung nilai Kripke. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Application, yaitu proses pemotongan fungsi anggota output berdasarkan kekuatan aktivasi rule. Dalam kode ini terlihat dari rule 1 sama dengan np titik fmin buka kurung np titik fmin buka kurung mu n, koma, mu den, tutup kurung, u rendah, dan seterusnya. Nomor 2,
aggregation, yaitu menggabungkan semua hasil rule dengan operasi maksimum. 3. Diffusication. Diffusikasi, yaitu proses mengubah hasil fuzzy menjadi satu nilai Cripps. Untuk diffusikasi, kami menggunakan beberapa metode seperti COA, Center of Area, Bisector, MOM, LOM, dan SOM. Namun dari hasil uji, metode COA menghasilkan output paling halus dan stabil. Grafik hasilnya menunjukkan area berwarna orange sebagai gabungan aturan dan garis vertikal hitam menunjukkan posisi nilai output Cripps. Berikutnya adalah metode Tsukamoto. Berbeda dengan Mamdani, setiap aturan Tsukamoto menghasilkan output Cripps langsung, bukan himpunan fuzzy. Agar bisa melakukan ini, fungsi keanggotaan pada output harus monotonik, sehingga bisa dihitung nilai Z untuk setiap aturan. Setelah semua aturan aktif, output akhir dihitung dengan rata-rata berbobot. Secara matematis, Z sama dengan sigma kurung buka alpha I dikurang ZI kurung tutup dibagi sigma alpha I. Selebihnya metode ini adalah hasil deterministik dan cepat. Sedangkan kelemahannya, perancang fungsi output harus lebih hati-hati. Dari hasil codingan, nilai diffusikasi metode Tsukamoto sekitar 5.4 menunjukkan hasil yang cukup stabil dan cepat merespon perubahan error. Selanjutnya metode Sugeno. Pada metode ini, setiap aturan menghasilkan fungsi linear sebagai output. Misalnya, Z sama dengan A error plus B delta plus B delta error plus C. Nilai Cripps diperoleh dari rata-rata berbobot antara semua Z hasil rule. Metode ini memiliki kelebihan dalam hal kecepatan komputasi, sehingga cocok untuk sistem real-time. Kekurangannya, interpretasi linguistik. Tidak sejelas Mamdani karena outputnya langsung dalam bentuk fungsi matematis. Nilai diffusikasi yang kami dapat sekitar 5.5, hampir sama dengan Mamdani dan Tsukamoto, menandakan hasil konsisten di antara ketiga metode. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Restu ya. Baik, saya Restu akan melanjutkan ke hasil implementasi. Pada slide ini, kami menampilkan kolase hasil diffusifikasi dari ketiga metode. Secara umum, ketiganya memberikan hasil akhir yang hampir sama, yaitu di sekitar nilai 5.5. Secara ini menunjukkan bahwa logika fuzzy ya, baik Mamdani, Tsukamoto maupun Sugeno sama-sama mampu menghasilkan pengendalian motor DC yang stabil. Namun bedanya terletak pada karakteristik responnya. Metode Mamdani menghasilkan output paling halus. Tsukamoto memberikan respon cepat dengan sedikit overshoot, dan Sugeno menghasilkan nilai rata-rata yang paling efisien secara komputasi. Hasil ini juga sejalan dengan teori di jurnal referensi yang menyebut bahwa metode Mamdani unggul dalam interpretasi, sementara Sugeno unggul dalam efisiensi. Untuk selanjutnya, yaitu analisis visual. Di bagian ini kita bisa melihat grafik perbandingan hasil diffusifikasi dari ketiga metode. Grafik batang menunjukkan bahwa nilai output Mamdani sedikit lebih tinggi dibanding Tsukamoto dan Sugeno. Artinya,
Metode Mamdani memberikan sinyal kontrol yang sedikit lebih besar, sehingga respon motor menjadi lebih cepat mencapai titik stabil. Kami juga menambahkan visualisasi dari file fuzzy motor di C visual.py, di mana tampak 3 variabel hasil diversifikasi yaitu TD, TR, dan TS untuk 5 metode diversifikasi seperti COA, bisektor, MOM, LOM, dan SOM. Dari sana terlihat bahwa COA tetap menghasilkan nilai paling halus dan konsisten, sehingga metode ini dipilih sebagai pendekatan utama pada sistem kami. Untuk slide selanjutnya, perbandingan 3 metode. Berikutnya adalah tabel perbandingan antara 3 metode fuzzy. Secara umum bisa dijelaskan seperti ini. Yang pertama, Mamdani ya, yaitu hasil halus, mudah dipahami secara linguistik, tapi komputasinya agak berat. Yang kedua, Tsukamoto, cepat dan deterministik, cocok untuk sistem linear, tapi butuh fungsi monoton pada output. Yang ketiga, Sugeno, paling efisien dan cocok untuk integrasi dengan AI seperti Anvis, tapi sulit dijelaskan secara linguistik. Jadi pemilihan metode tergantung kebutuhan sistem. Jika membutuhkan sistem yang mudah dijelaskan, gunakan Mamdani. Jika perlu kecepatan dan efisiensi, bisa pakai Tsukamoto atau Sugeno. Dan untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Pak Ari. Baik, selanjutnya adalah pembahasan jurnal MIND tahun 2025. Dalam jurnal MIND tahun 2025 disebutkan bahwa perkembangan sistem fuzzy modern banyak diarahkan ke hybrid system seperti Anvis, PSO fuzzy, atau GA fuzzy. Pendekatan ini menggabungkan kemampuan logika fuzzy dengan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan adaptif. Namun, di sisi lain, jurnal juga menekankan pentingnya menjaga interpretabilitas sistem fuzzy. Hasil penelitian kami yang menggunakan metode klasik seperti Mamdani dan Sugeno menunjukkan performa yang masih sangat baik, sehingga bisa menjadi dasar untuk pengembangan sistem hybrid di masa depan. Slide selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari implementasi yang telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, ketiga metode fuzzy berhasil menjaga kecepatan motor DC agar tetap stabil. Kedua, metode Mamdani dengan defusifikasi COE menghasilkan respon paling halus. Ketiga, metode Tsukamoto lebih cepat dengan hasil deterministik. Yang keempat, metode Sugeno paling efisien dan mudah diintegrasikan dengan sistem cerdas lain. Yang terakhir, yang kelima, pemilihan metode tergantung kebutuhan sistem. Apakah prioritasnya kecepatan, efisiensi, atau kemudahan interpretasi. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen dan seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian ini. Semoga hasil ini bisa menjadi referensi untuk pengembangan sistem kontrol cerdas berbasis logika fuzzy di masa datang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.